Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulida Farunisa dengan NIM 23109142200013 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai topik kesehatan mental yang berjudul Pentingnya Manajemen Stres untuk Memelihara Kesehatan Mental. Nah, sebelum masuki topik yang utama yaitu manajemen stres, yuk cari tahu dulu apa itu stres. Jadi, stres adalah suatu keadaan di mana individu tidak dapat untuk menyesuaikan antara kemampuan diri dengan tantangan yang diterima, sehingga mengharuskan individu untuk beradaptasi dengan perubahan, dan hal ini dapat menimbulkan kecemasan yang negatif. Stres juga sering dikaitkan dengan stabilitas mental atau psikis dalam menangani suatu permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, apabila individu mengalami stres yang berlebihan, maka akan mempengaruhi stabilitas dan produktivitas dirinya. Menurut Selye, stres terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap alarm, yang kedua tahap melawan stres, dan yang ketiga tahap kehabisan energi. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya stres. Nah, hal-hal yang menimbulkan atau menyebabkan stres itu disebut sebagai stresor. Stresor ini dapat berupa ancaman, kejadian, ataupun perubahan, misalnya pengalaman buruk, masalah-masalah dalam hidup, penyakit yang diderita, kekhawatiran terhadap masa depan, dan masih banyak lagi. Stres ini juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan tubuh kita, misalnya seperti sakit kepala, serangan jantung, alergi, nyeri dada, dan masih banyak lagi. Selanjutnya memasuki penjelasan yang utama yaitu manajemen stres. Berdasarkan Gale Encyclopedia of Medicine, manajemen stres adalah seperangkat teknik dan program yang dimaksudkan untuk membantu orang mengatasi stres secara lebih efektif dengan menganalisis pemicu stres tertentu dan mengambil tindakan yang positif untuk meminimalkan efek negatifnya. Jadi, manajemen stres adalah suatu cara bagaimana sih seseorang dapat melakukan tindakan dengan melibatkan aktivitas emosi, pikiran, perencanaan, dan penyelesaian dari sebuah masalah, sehingga stres itu dapat dicegah dan dihadapi tanpa merasakan dampak negatifnya. Manajemen stres memiliki manfaat yaitu individu dapat belajar bagaimana agar tingkat stres yang dialami dapat dikurangi atau bahkan disembuhkan. Hal ini dapat memberikan efek positif bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik, hubungan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik, serta membentuk coping skill dalam diri ketika mengalami hal-hal yang dapat memicu stres. Selanjutnya, strategi manajemen stres. Untuk melakukan strategi manajemen stres diperlukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Pendekatan individual terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengelolaan waktu. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka individu dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan yang tergesa-gesa. Yang kedua, latihan fisik. Hal ini dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima, sehingga mampu untuk menghadapi tuntutan yang berat. Yang ketiga, latihan relaksasi. Hal ini dapat berupa kegiatan santai, misalnya seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau menonton film. Dan yang keempat, yang terakhir, dukungan sosial. Hal ini bisa didapatkan dari keluarga, sahabat, maupun teman. Selanjutnya, pendekatan organisasional. Hal ini dapat berupa penetapan tujuan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan program kesejahteraan. Hal ini biasanya diterapkan di suatu perusahaan atau di dunia kerja. Cara manajemen stres terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari atau avoidance. Dengan mengenali kegiatan yang dapat menimbulkan stres, maka individu dapat menghindarinya sehingga terhindar dari stres tersebut. Namun, apabila terpaksa menghadapi, diharapkan individu dapat lebih siap karena telah mengetahui akibatnya dan mengatasinya dengan lebih bijak. Contohnya seperti seseorang menghindari jalan yang biasanya macet dengan mencari jalan alternatif yang lebih lancar. Walaupun lebih jauh, akan tetapi ia lebih memahami jalan alternatif tersebut. Yang kedua, mengalihkan stresor menjadi hal yang positif. Apabila seseorang mengetahui dirinya akan merasakan stres, maka hal ini dapat benar-benar terjadi dan ia mengalami stres. Hal yang dapat dilakukan adalah mengalihkan hal negatif menjadi hal yang positif. Misalnya, saat saya sedang menunggu seseorang
dan saya mulai merasa bosan, maka saya dapat mengalihkannya dengan mendengarkan musik atau membaca buku. Terakhir, yang ketiga, yaitu mitigasi. Ketika seseorang mengalami stres, maka diharapkan ia dapat melakukan hal-hal yang positif, misalnya seperti berolahraga, rekreasi, maupun relaksasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah manajemen stres memiliki peran penting dalam pemeliharaan kesehatan mental. Dengan mengelola stres, maka individu dapat menyeimbangkan emosional, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah dari berbagai penyakit mental maupun penyakit fisik. Jadi, mari jaga kesehatan mental dengan manajemen stres yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.